Peran anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Ayah bertanggung jawab sebagai pencari nafkah utama, memberikan perlindungan, dan membuat keputusan penting keluarga. Ibu, pengelola rumah tangga, memberikan pengasuhan dan pendidikan anak serta mendukung suami. Anak, belajar membantu pekerjaan rumah sesuai kemampuan dan mematuhi orang tua. Keterlibatan keluarga dalam kegiatan rumah tangga, pembagian tugas membersihkan rumah, kerjasama dalam menyiapkan makanan, perawatan kebersihan lingkungan rumah, serta pengelolaan keuangan keluarga. Perbedaan-perbedaan berdasarkan usia dan jenis kelamin. A. Pembagian tugas berdasarkan usia. Dewasa, tugas-tugas berat dan tanggung jawab penuh. Remaja, membantu pekerjaan rumah yang lebih kompleks. Anak-anak, tugas ringan dan pembelajaran tanggung jawab. B. Peran tradisional versus modern dalam keluarga. Tradisional, pembagian peran yang kaku berdasarkan gender. Modern, pembagian peran yang lebih fleksibel dan setara. Kombinasi, menyesuaikan nilai tradisional dengan kebutuhan modern. Jenis-jenis struktur keluarga. Keluarga inti versus keluarga besar. 1. Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Kedua, keluarga besar mencakup kakek, nenek, paman, bibi, dan sepupu. Yang ketiga, karakteristik masing-masing struktur. Yang keempat, kelebihan dan tantangan tiap jenis struktur. B. Keluarga nuklir dan keluarga multigenerasi. Yang pertama, keluarga nuklir, fokus pada unit keluarga inti. Yang kedua, keluarga multigenerasi, beberapa generasi tinggal bersama. Yang keempat, dinamika hubungan antar generasi. Yang kelima, manfaat dan tantangan hidup multigenerasi. Kedudukan dan hierarki dalam keluarga. A. Posisi orang tua dan anak. 1. Orang tua sebagai pemimpin dan pembimbing. Kedua, anak sebagai pembelajar dan penerus. Ketiga, hubungan saling menghormati dan mengasihi. Keempat, batas dan aturan dalam keluarga. B. Fungsi kepala keluarga dan anggota keluarga lainnya. 1. Kepala keluarga mengambil keputusan utama dan pelindung. Kedua, pasangan. Pasangan pendukung dan mitra dalam membangun keluarga. Ketiga, anak membantu sesuai kemampuan dan belajar nilai-nilai keluarga. 4. Anggota keluarga lain memberikan dukungan tambahan dan memperkuat ikatan keluarga. Komunikasi dalam keluarga. A. Pola komunikasi yang sehat. Berbicara dengan sopan dan menghargai, mendengarkan secara aktif tanpa memotong pembicaraan, menggunakan bahasa yang positif dan membangun, memberikan waktu untuk berdialog secara rutin, misalnya saat makan bersama, mengekspresikan perasaan dengan cara yang tepat, bersikap terbuka dan jujur. B. Pengaruh komunikasi terhadap keharmonisan keluarga. Menciptakan rasa saling percaya, memperkuat ikatan emosional, memudahkan penyelesaian masalah, mencegah kesalahpahaman, meningkatkan rasa aman dan nyaman, membangun suasana positif dalam keluarga. Konflik dan penyelesaiannya dalam keluarga. Penyebab konflik dalam keluarga, perbedaan pendapat atau pandangan, masalah keuangan, kurangnya komunikasi, pembagian tugas yang tidak merata, perbedaan cara
mendidik anak, tekanan dari luar keluarga. Strategi penyelesaian masalah di rumah, musyawarah keluarga, mendengarkan semua pihak yang terlibat, mencari solusi bersama, berkompromi dan toleransi, meminta maaf bila bersalah, mencari bantuan profesional jika diperlukan. Hubungan keluarga dengan lingkungan rumah. A. Tanggung jawab menjaga kebersihan dan kenyamanan rumah. Membersihkan rumah secara rutin, mengelola sampah dengan baik, merawat taman dan halaman, menjaga kebersihan sanitasi, mengatur ventilasi udara, memastikan keamanan rumah. B. Keberadaan anggota keluarga dalam konteks lingkungan sosial. Berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan, mematuhi aturan dan norma setempat, menghormati privasi tetangga, berkontribusi pada keamanan lingkungan, membangun hubungan baik dengan tetangga. Peran keluarga dalam membangun keharmonisan lingkungan. A. Keluarga sebagai bagian dari komunitas, mengikuti kegiatan sosial, berpartisipasi dalam gotong royong, membantu tetangga yang membutuhkan, terlibat dalam organisasi masyarakat, dan mendukung program lingkungan. B. Keluarga dan pengaruhnya terhadap hubungan antar tetangga, menjadi contoh yang baik, menyelesaikan masalah dengan damai, menghindari konflik dengan tetangga, berbagi dan tolong-menolong, membangun komunikasi positif dan menghargai keberagaman. Pendidikan dalam keluarga. A. Pendidikan formal dan informal di rumah. Pendidikan formal yaitu membantu anak mengerjakan PR dan tugas sekolah, mendampingi proses belajar, menyediakan fasilitas belajar yang memadai, berkomunikasi dengan guru tentang perkembangan anak, mengatur jadwal belajar yang terstruktur. Pendidikan informal mengajarkan keterampilan hidup sehari-hari, berbagai pengalaman dan pengetahuan, memberikan pendidikan agama dan moral, mengajarkan budaya dan tradisi keluarga, melatih kemandirian anak. B. Peran orang tua dalam pembelajaran anak. Sebagai motivator yang mendorong semangat belajar, menjadi fasilitator yang menyediakan sarana belajar, berperan sebagai pembimbing yang mengarahkan, menjadi teladan dalam hal pendidikan, menciptakan suasana belajar yang nyaman, memberikan reward dan punishment yang tepat, dan membantu anak mengatasi kesulitan belajar. Pembentukan karakter melalui lingkungan rumah. A. Nilai-nilai yang diajarkan di rumah, kejujuran dan integritas, tanggung jawab, disiplin dan kerja keras, sopan santun dan tata krama, religius dan spiritual, toleransi dan menghargai perbedaan, gotong royong dan kerjasama, kemandirian, cinta kasih dan empati, patriotisme dan nasionalisme. B. Peran keluarga dalam membentuk etika dan moral anak. Memberikan contoh perilaku yang baik, mengajarkan norma-norma sosial, menanamkan nilai-nilai agama, melatih kepekaan sosial, mengajarkan cara menghormati orang lain, membimbing dalam pengambilan keputusan, menerapkan konsekuensi atas perilaku, memberikan apresiasi atas perilaku baik, mengajarkan cara menyelesaikan konflik, membangun komunikasi yang terbuka.